Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat, dan tak kalah pentingnya nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat Ramadan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, para keluarganya dan kepada para pengikut sunnahnya hingga hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para umat-umat terdahulu itu memiliki umur yang sangat panjang. 200, 300, 400 tahun. Bahkan ada yang mencapai 1000 tahun lebih. Nah, dikarenakan umur mereka yang panjang ini, mereka memiliki amal yang sangat banyak. Sehingga ini membuat para sahabat cemburu. Kemudian mereka mengeluh, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, nahnu ummatun a'maruha qasirah." Kita adalah umat yang umurnya itu pendek. Maka bagaimana cara kita agar bisa menyamai amalan-amalan umat terdahulu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabatnya dan juga beliau bersabda, "Nahnu ummatun akhiratun awwalah." Kita adalah umat yang terakhir dan pertama. Maksudnya apa? Kita adalah umat terakhir dalam urutan. Kita adalah umat akhir zaman, umat yang paling terakhir. Akan tetapi kita adalah umat yang paling pertama masuk surga. Kenapa bisa demikian? Bukankah umat terdahulu itu amalannya lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW? Nah, ini terjadi karena beberapa sebab dan salah satu penyebabnya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat memperhatikan ibadahnya, sangat bersungguh-sungguh berijtihad dalam ibadahnya. Bahkan dikisahkan bahwasanya ada beberapa sahabat yang mendatangi rumah istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya tentang amal Nabi. Maka tatkala mereka diberitahu, mereka menganggap amalan mereka itu lebih sedikit daripada amalan Nabi. Ini di luar Ramadan. Maka tatkala datang bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, maka ijtihad Nabi, usaha Nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu meningkat berkali-kali lipat. Seperti yang dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad di bulan Ramadan, bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan, yang dimana ijtihad ini, kesungguhan ini tidak didapati selain pada bulan Ramadan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bahkan di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam hadis tadi, wa fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Dan beliau berijtihad bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang tidak didapati selain daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah adalah orang yang berijtihad dalam ibadah, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Maka tatkala datang bulan Ramadan, ijtihad ini berkali-kali lipat, lebih banyak. Dan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi daripada 20 hari terakhir, 20 hari pertama pada bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan ampunan ini, terdapat satu malam yang dikatakan bahwasanya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu?
Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Maka ada beberapa pendapat ulama tentang penamaan qadar di sini. Al-Qadar, salah satu maknanya adalah asyaraf dan al-uzmah. Itu adalah sebuah kemuliaan dan sebuah keagungan. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan keagungan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah Al-Qadar adalah takdir, yang dimana pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan takdir yang akan terjadi selama 1 tahun penuh. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qadar adalah ad-dhiq, adalah kesempitan. Pada malam itu para malaikat berbondong-bondong turun sehingga bumi dan langit dunia itu terasa sempit saking banyaknya malaikat. Kembali ke pembahasan yang tadi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti salat, baca Al-Quran, zikir, sedekah dan lain-lain sebagainya, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu selama 1000 bulan lebih, atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Maka bayangkan, misalnya umur Anda 30 tahun lebih dan Anda mendapati 15 kali malam Lailatul Qadar dan Anda mendirikan ibadah pada malam itu, beribadah kepada Allah dengan keimanan dan mengharap pahala, maka seakan-akan Anda beribadah kepada Allah itu lebih dari 1245 tahun. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar ini. Bahkan bukan hanya kita, bahkan Nabi Muhammad SAW yang amalannya begitu banyak, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan para sahabat yang Allah mengatakan tentangnya, radhiyallahu anhum, yang Allah telah ridhai mereka. Itu mereka bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa shadda mi'zarahu, dan mengencangkan sarungnya. Pada kalimat shadda mi'zarahu ini adalah sebuah kinayah, sebuah perumpamaan akan kesungguhan Nabi dalam beribadah pada malam-malam itu. Ini Nabi dengan segala kesungguhannya, segala ijtihadnya. Maka bagaimana dengan kita? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakan atau mengistimewakan malam Lailatul Qadar atas malam-malam yang lainnya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim turun pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan wahidah, dalam sekaligus satu kali, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimana ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kemudian yang ketiga adalah Allah mensifati malam Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkahi. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, malam yang penuh dengan berkah. Kemudian yang keempat adalah pada malam itu para malaikat berbondong-bondong turun karena saking banyaknya berkah pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan para malaikat pada malam itu turun berbondong-bondong, dan begitu pula dengan Jibril alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah Allah mensifati malam Lailatul Qadar sebagai salam, sebagai kesejahteraan, sebagai keselamatan, yang dimana pada malam itu syaitan laknatullah alaih tidak bisa berbuat buruk kepada manusia, tidak bisa mencelakai manusia, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Kemudian yang keenam adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti rizkinya, ajalnya, jodohnya, nasib baiknya, nasib buruknya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, berdiri untuk melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita sebagai muslim sudah sepantasnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar ini. Di 10 malam terakhir ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar, bukan justru bersungguh-sungguh dalam menyiapkan baju lebaran dan kue lebaran dan lain sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.